Pemirsa, pasca kebakaran Museum Nasional, tim gabungan memprioritaskan penyelamatan serta mencatat artefak yang terdampak oleh kebakaran. Dan untuk membahas tentang sejarah dan peninggalan yang disimpan di Museum Nasional, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ali Akbar, Ketua Program Studi Pasca Sarjana Arkeologi Universitas Indonesia. Ya, selamat pagi Mas Ali Akbar. Semalam ini Museum Nasional terbakar. Tentunya ini juga menjadi kabar buruk bagi masyarakat Indonesia. Nah, terkait dengan dampak dari kebakaran museum ini sendiri seperti apa, Mas? Ya, terima kasih. Jadi memang kita semua prihatin ya atas peristiwa yang terjadi semalam. Kami semua di grup ya pemerhati museum bisa dikatakan nggak tidur ya, kita pantau terus perkembangannya. Nah, terkait dengan kerugian atau dampak yang kemungkinan terjadi itu, kalau kita perhatikan kemungkinan yang ini nanti akan diklarifikasi lagi. Kemungkinan yang terdampak itu gedung A ya, bagian belakang. Nah, gedung A itu ada banyak koleksi ya, salah satunya jenis prasejarah. Nah, kalau prasejarah ini tua sekali ya, sangat tua sekali. Kebetulan saya mulai dari tahun 90-an ke sana ya untuk mengerjakan skripsi. Itu ada yang minimal usianya 5.000 tahun sebelum Masehi, itu sudah ada tuh di situ ya. Jadi ini koleksi-koleksi yang sangat langka. Nah, selain itu selain koleksi prasejarah di istilahnya di belakangnya gitu ya, atau di arah baratnya ya gedung itu ada koleksi-koleksi keramik ya. Nah, dulu sebelum saya nggak tahu mungkin sudah ada perubahan posisi ya. Di dekat situ juga ada gudang, ya, ada storage. Nah, untuk storage-nya saya kurang tahu persis, kira-kira isinya apa. Intinya cukup banyak koleksi yang disimpan di situ. Baik, Mas Abe, tadi disebutkan oleh Mendikbudristek bahwasanya langkah-langkah antisipatif yang dilakukan ke depannya, yang pertama adalah melakukan pendataan dan juga melindungi sejumlah artefak ataupun juga peninggalan sejarah yang terdampak begitu. Sebetulnya langkah awal yang harus dilakukan, apakah ini sudah tepat atau bagaimana pandangan Anda memandang hal tersebut? Ya, iya betul. Jadi memang sudah tepat ya. Dalam kondisi ini memang yang pasti masih ada hawa panas di situ ya. Jadi kita harus jaga jarak dulu ya. Nah, ketika kondisi sudah cukup aman ya, tidak ada api lagi, dan juga harus melihat struktur ya, penguatan struktur itu nanti juga harus dilakukan sebelum tim masuk ke sana begitu ya. Nah, lalu nanti diusahakan ya, walaupun saya tahu persis bahwa pasti kondisinya nanti sudah berubah ya karena kebakarannya hebat gitu ya. Nah, itu harap mendatanya sesuai ruangan misalnya gitu ya. Terus di situ juga ada vitrin-vitrin ya, atau lemari-lemari gitu ya, lemari-lemari. Nah, yang harus diperhatikan ketika menyelamatkan ya atau mendata lagi koleksi yang ada di setiap ruangan itu, selain vitrin yang kelihatan tampilan koleksi itu, di bawahnya itu ada laci-laci ya. Nah, itu juga harus menjadi perhatian karena dia sistemnya ya, laci-lacinya itu bertumpuk ya, misalnya laci atas gitu, bawah, tengah gitu. Nah, kalau bisa diambilnya satu-satu ya, itu akan lebih bagus karena masing-masing laci itu menunjukkan identitas tersendiri begitu. Jadi ketika upaya penyelamatan ini jangan buru-buru ya, dalam artian pokoknya dipindahin begitu ya. Tetapi masing-masing itu ada lokasinya seperti itu. Baik. Ya, Mas Abe, kita jeda sejenak, Mas. Kita akan melihat situasi terkini di Museum Gajah pagi hari ini. Ya, pemirsa, berikut kita saksikan bersama gambar terkini dari Museum Nasional yang semalam terbakar. Dan memang kejadian ini sekitar 2,5 jam, api baru bisa dipadamkan. Nampak sejumlah masyarakat yang hadir untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi terkini dari Museum Nasional. Yasmin, kalau kita berbicara mengenai Museum Nasional ini tentunya menyimpan banyak sekali peninggalan sejarah begitu ya, mulai dari artefak, kemudian juga patung-patung, dan ada 4 ruangan dari Gedung Museum Nasional yang terdampak oleh kebakaran ini.
Ya, tadi sudah disebutkan sebelumnya oleh Mas Ali Akbar terkait dengan gedung yang terbakar. Ini merupakan gedung A yang digunakan sebagai gedung pameran dan juga wahana imersif ya. Dan di gedung A ini di bagian belakang terdapat berbagai koleksi prasejarah yang memang usianya sangat tua sekali, bahkan hingga 5.000 tahun sebelum Masehi, Camar dan juga pemirsa. Selain itu juga di area arah barat gedung terdapat koleksi-koleksi keramik, dan nampak kita lihat untuk saat ini situasinya memang sudah tidak terlihat adanya kobaran api pada pagi hari ini. Namun juga nampaknya memang terkait dengan tim media belum diperkenankan untuk masuk ke dalam karena harus proses sterilisasi terkait dengan area dari Museum Nasional ini. Dan nampak nanti kita lihat apakah memang terkait dengan kebakaran yang terjadi tadi malam. Untuk saat ini terkait dengan kondisi arus lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka masih terganggu atau dialihkan atau tidak, nanti kita akan update informasinya lebih lanjut. Ya, Yasmin, berbicara mengenai Museum Nasional ataupun juga Museum Gajah yang berada di Jalan Medan Merdeka, ini terdapat 3 gedung, gedung A, B, dan juga gedung C. Sementara gedung yang terbakar yang tadi disebutkan adalah gedung A1, dan gedung A ini diinformasikan sebagai gedung pameran dan juga wahana imersiva. Nah, dan tentunya ini menjadi perhatian khusus karena banyak peninggalan sejarah yang terdampak, begitu artinya salah satu hal yang perlu diperhatikan dan juga disebutkan tadi oleh Mendikbudristek bahwasanya perlu adanya pendataan dari barang-barang peninggalan yang terbakar dan juga terdampak. Ya, kita akan lanjutkan dialog dengan Mas Abe. Ya. Mas Abe, tadi kita sudah melihat bagaimana situasi dan kondisi terkini dari Gedung Museum Nasional. Yang menjadi pertanyaan adalah sebetulnya bagaimana SOP ataupun juga standar dari sebuah gedung museum agar terciptanya keamanan begitu, utamanya mengenai barang-barang ataupun juga langkah-langkah preventif seperti alat-alat pemadam kebakaran. Anda sempat menyebutkan dalam tulisan Anda bahwasanya mayoritas gedung-gedung museum di Indonesia ini belum layak ataupun juga tidak memiliki standar alat kebakaran yang memadai. Apakah seperti itu, Mas Abe? Iya, memang itu kajian sejak tahun 2010 ya. 2010 memang harus diakui untuk beberapa mayoritas museum itu peralatan kebakarannya itu minim ya. Minimal APAR itu ketika saya berkunjung ke berbagai museum itu nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan. Belum lagi misalnya kalau yang pemadam api otomatis tuh yang di atas, kalau misalnya terjadi kebakaran begitu ya? Itu juga nggak kelihatan begitu ya. Tetapi yang harus juga disampaikan bahwa itu akselerasi tahun-tahun terakhir ini sangat cepat gitu ya. Artinya pengelola museum juga sudah menyadari pentingnya menjaga keamanan gitu, mengamankan koleksi dan lain sebagainya. Jadi beberapa tahun terakhir ini sudah cukup terlihat ya perkembangannya begitu. Dan saya yakin di Museum Nasional tingkat standarnya lebih tinggi ya ketimbang museum-museum yang lain begitu ya, karena dia statusnya sebagai museum nasional ya. Nah, ini yang memang harus kita cek betul ya penyebabnya apa ya, apakah faktor dari luar museum atau ada yang di dalam museum ya, kita tidak tahu persis ya seperti itu. Oke. Mas Abe, sejauh ini hingga pagi ini apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan peninggalan apa saja yang terdampak kebakaran semalam, Mas? Belum ya. Jadi begini, kita juga mengamati terus ya dari berita-berita ya. Tetapi teman-teman media sepertinya datangnya dari jalan raya ya, dari jalan utama Medan Merdeka Barat sepertinya gitu ya. Itu kemungkinan dampaknya nggak kelihatan dari situ gitu ya, karena itu bagian depan ya, bagian depan sebagai ilustrasi ya. Kita masuk ya, parkir mobil itu di situ ada patung gajah ya, patung gajah. Nah, terus nanti ada koleksi-koleksi klasik Hindu-Buddha ya, arca-arca. Nah, bukan daerah situ sebenarnya. Terus masuk lagi ke belakang. Nah, ya seperti ini ya. Lewatin taman ya, lewatin taman yang rumput ya. Terus lagi baru masuk ke ruang prasejarah ya. Nah, seperti itu. Jadi tayangan-tayangan yang muncul saat ini belum menggambarkan suasana yang terdampak kebakaran tersebut begitu ya. Nah, jadi rata-rata menampilkan dari
dari depan ya seperti itu. Sisi depan. Mungkin kalau ada tampilan dari arah barat ya, dari jalan yang di sebelah barat itu akan lebih kelihatan ya seperti itu. Oke. Baik, Mas Abe, kalau kita berbicara mengenai Museum Nasional yang terbakar tadi malam, sebetulnya pemeliharaan seperti apa yang harusnya dilakukan ke depannya? Karena tentunya tadi Anda sebutkan bahwa ada beberapa museum begitu yang memang belum cukup memadai untuk bisa menyimpan alat pemadam kebakaran, entah itu karena mengganggu estetika, ataupun apakah boleh melakukan pemugaran suatu tempat ataupun juga gedung sejarah begitu, sehingga tidak mengganggu ataupun juga tidak menghilangkan pakem-pakem yang ada? Ya, pada prinsipnya pemugaran itu boleh ya, karena kita berharap misalnya bangunan ya itu bisa bertahan lama. Tetapi memang ada kaidah-kaidah dalam pemugaran. Yang pertama misalnya jangan sampai merubah bentuk ya, jangan sampai merubah bentuk bangunan, gitu. Misalnya bagian depannya. Lalu yang kedua menggunakan bahan yang serupa ya. Nah, yang ketiga misalnya menggunakan cat ya atau warna yang senada ya seperti itu. Jadi ada kaidah-kaidahnya, tetapi pemugaran itu bisa dilakukan. Nah, yang belum juga disorot itu adalah ketika sudah ada peralatan untuk mencegah kebakaran, latihan ya atau simulasi kalau terjadi kebakaran. Nah, ini yang belum saya lihat gitu ya. Jadi ketika saya berkunjung ke beberapa museum tuh, wah sudah ada nih gitu ya, sudah ada. Ini sudah pernah dilatih belum begitu ya? Wah belum mas, ya seperti itu. Waduh, karena itu kan kita tidak tahu kapan ya terjadinya kebakaran gitu, dan semoga sih tidak ada begitu. Tetapi simulasi atau latihan gitu, sebagai perbandingan ya, kalau kita nongkrong misalnya di kafe gitu ya, kadang tuh ada simulasi tuh ya, kita udah pesan kopi panas gitu ya, terus ini lagi ada simulasi kebakaran, harap keluar, ya kopi saya masih panas nih, ini harus gitu ya, karena kita harus tahu nanti meeting point-nya di mana, terus barang-barang harus diselamatkannya bagaimana dan lain sebagainya itu ya. Jadi yang patut juga diperhatikan itu adalah simulasi kalau terjadi kebakaran. Oke, Mas Abe, terkait dengan keberadaan museum-museum di Indonesia ini sangat banyak tentunya ya Mas ya. Dan sejauh ini terkait dengan pengecekan rutin, apakah hal tersebut memang sering dilakukan Mas? Atau memang sudah dilakukan secara berkala atau seperti apa Mas? Ya, jadi memang kita bicara museum di Indonesia itu hampir 500 ya. 500, jadi jumlahnya cukup banyak. Tentu saja tidak bisa dipukul rata begitu ya. Tetapi kita juga harus akui bahwa cukup banyak museum yang dananya pas-pasan ya untuk menggaji atau memberi ongkos lelah bagi pengelolanya saja sudah agak susah begitu ya, seperti itu. Sehingga untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang lainnya juga mungkin jadi nomor yang sekian begitu ya. Tetapi sejak adanya peraturan pemerintah ya nomor 66 tahun 2015 gitu ya, itu ada standar museum ya, dan itu sebenarnya tim ya teman-teman juga sudah melakukan pengecekan ini nanti standarnya apa dia begitu ya, A, B atau gimana gitu ya, dan artinya pengecekan secara berkala itu sudah, tetapi tentu saja harus terus ditingkatkan ya seperti itu. Baik, Mas Abe, berkaitan dengan kembali ke pemeliharaan sebuah museum gitu yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat Indonesia ini merupakan cincin api yang mungkin saja tidak hanya di Jakarta, namun juga di daerah-daerah lain yang ada museumnya, ini sangat riskan sekali untuk terkena bencana alam atau berbagai hal yang tidak diinginkan begitu. Nah, salah satu langkah preventif untuk bisa melestarikan ataupun juga menjaga peninggalan adalah dengan membuat duplikasi yang Anda sebutkan. Nah, dengan membuat duplikasi sebetulnya mekanismenya seperti apa dan kriteria bahwa sebuah benda ini bisa dibuat duplikasi kemudian dipajang begitu karena untuk mengamankan yang aslinya, itu barang-barang yang seperti apa, Mas? Ya, jadi di Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2010 tentang cagar budaya itu ada tentang perbanyakan. Ya, tentu ini harus seizin pemerintah ya, karena ada potensi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang yang tidak baik ya begitu ya. Jadi begitu ada perbanyakan, ada kopinya ya atau duplikatnya, ini nanti bisa dijual oleh pihak lain ya.
seperti itu. Tapi sekarang kita bicara dalam konteks yang positifnya ya. Dalam konteks yang positif, kita harus tahu betul bahwa rata-rata koleksi museum itu ya, koleksi arkeologi, koleksi macam-macam begitu itu bisa dikatakan tidak ada lagi contohnya lagi begitu ya. Kalau misalnya bank ya, bank itu kebakaran gitu ya, uangnya terbakar, dia bisa cetak lagi begitu ya. Tapi kalau museum itu tidak bisa bikin lagi ya. Oleh karena itu ketika ada kesempatan ya, belum ada kebakaran, belum ada bencana, belum ada gempa bumi dan lain sebagainya, itu sebenarnya dimungkinkan untuk membuat duplikatnya ya. Tapi ini oleh pihak internal museum ya, jangan oleh pihak lain, nanti bisa disalahgunakan begitu ya, seperti itu. Jadi dibuat kopinya misalnya 1:1 ya, terus dikasih label bahwa ini adalah perbanyakannya gitu. Nah, itu bisa ya dipindahkan ke yang duplikatnya ini ya, bisa disatukan dalam satu ruangan, bahkan kalau perlu ya, karena koleksi museum itu ada yang rentan. Nah, si kopinya ini yang ditampilkan ke pengunjung ya, seperti itu. Jadi koleksi museum yang asli itu tetap aman ya, dia terjaga di ruang tertentu yang tidak dikunjungi oleh pengunjung ya, tapi terus dirawat oleh para pengelolanya ya. Nah, sebagai contoh begini, untuk ilustrasi yang sangat besar ya, ada situs yang sangat rentan, situs yang sangat rentan. Nah, ketika orang masuk terus berkunjung terus ke situ, nanti dia memijak ya lantainya gitu, terus kemudian walaupun kita sudah bilang dilarang pegang ya, kadang ada juga yang pegang gitu ya, seperti itu ya. Nah, akhirnya lama-lama bisa rusak. Nah, ini bisa dibuat satu duplikat satu situsnya ya. Artinya kalau hanya koleksi saja ya itu memungkinkan sekali sebenarnya. Baik, Mas Abe, ini pertanyaan yang cukup sensitif mungkin ya. Kalau kita berkaca dari kasus Museum Bahari, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tadi juga disebutkan pula bahwa dengan membuat duplikasi adalah untuk menghindari beberapa hal dari bangunan ataupun juga barang-barang tersebut disalahgunakan. Apakah Anda melihat mungkin saja ada unsur kesengajaan dari terjadinya kebakaran yang baru-baru ini terjadi, atau berkaitan dengan mafia ataupun treasure hunter begitu, berkaitan dengan mencuri barang-barang di museum sehingga disengaja untuk dibakar begitu? Ya, saya tidak tahu ya, tapi dari pantauan kami ya di para pemerhati begitu ya, dan juga ya rilis resmi, memang ini lebih ke kecelakaan kerja kali mungkin begitu ya. Artinya ada proyek entah renovasi atau proyek apa di bagian belakang gedung ya, untuk sementara sih itu ya. Baik. Karena begini, memang koleksi prasejarah ini ya, ada juga yang jual-jual di market yang black market, yang ilegal begitu ya, seperti itu ya. Tetapi nilainya kayaknya nggak setinggi itu begitu ya, untuk sampai terjadinya pencurian terus kemudian motifnya disembunyikan dengan kebakaran ya, seperti itu. Baik, artinya kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk bisa melihat ini ya, Mas ya. Mas, ya, Anda baik, ini buku yang Anda tulis menarik sekali, Museum di Indonesia, dan Anda juga menulis tentang kendala dan juga harapan berkaitan dengan museum yang ada di Indonesia, dan Anda sebutkan bahwa 90% museum di Indonesia ini belum layak untuk dikunjungi. Sebetulnya apa yang menjadi kendala dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat? Iya, jadi pemerintah ya, jadi begini ya, kita melihatnya dalam kondisi yang makro ya. Pemerintah Indonesia itu ya dananya terbatas begitu ya. Nah, ketika sudah dananya terbatas, tentu alokasinya juga harus yang prioritas ya. Nah, museum memang harus diakui belum menjadi skala prioritas seperti itu. Artinya kalaupun ada dana ya tidak terlalu besar ya, seperti itu kendala yang utama ya. Kendala berikutnya ya, itu turunan dari kendala utama ya. Kendala berikutnya adalah perlakuan terhadap SDM permusiuman ya. Masih cukup banyak kita dengar gitu ya, ketika suatu tenaga permusiuman ditempatkan di museum, maka label yang tercipta itu adalah Anda dimuseumkan ya, seperti itu. Jadi
Jadi pekerjaan museum itu adalah pekerjaan yang tidak bergengsi ya, seperti itu. Nah, jadi anggaran minim gitu ya, terus kemudian SDM permusiuman juga posisinya tidak menguntungkan gitu ya, dan yang yang lainnya itu biasanya ya turunan itu aja begitu ya. Termasuk juga tadi ya terkait dengan kebakaran ya, karena dananya minim ya berarti dialokasikan buat apa dulu nih gitu ya. Sarana untuk mencegah kebakaran tentu jadi nomor belakangan ya, seperti itu. Oke. Mas Abe, terakhir Mas, mungkin ini Mas Abe selaku arkeolog dari UI ya, mungkin ada saran ataupun harapan kepada pemerintah ataupun memang pihak-pihak terkait yang menyelesaikan kasus ini ke depannya seperti apa agar tidak ada lagi kasus serupa terulang di Indonesia, Mas? Ya, jadi yang pertama tetap kita harus apresiasi pada pemerintah ya. Pemerintah sudah itu kajian yang saya lakukan sejak tahun 2010 ya. Nah, sekitar tahun 2000 sampai 2014 itu pemerintah sudah bikin yang namanya Gerakan Nasional Cinta Museum ya. Lalu ada revitalisasi museum begitu ya, seperti itu. Jadi ayo kunjung museum ya. Nah, itu upaya pemerintah itu harus kita apresiasi gitu. Tetapi memang harus diakui juga bahwa setelah itu tidak ada lagi kegiatan serupa. Nah, kita berharap nanti pemerintah melakukan kegiatan serupa, ditambah ya, yang harus diingat adalah sekarang itu apresiasi masyarakat terhadap museum sudah sedemikian tinggi ya. Museum-museum swasta itu mulai bermunculan, komunitas ya pemerhati itu juga sudah bergiat dengan sangat luar biasa. Nah, ini sinerginya ya mudah-mudahan tercipta dengan baik, dan dalam waktu dekat ini ya DPR ini, bahkan sebenarnya di DPR itu sudah mencanangkan ya rancangan undang-undang permusiuman itu sebagai prolegnas ya. Nah, di situ nanti mudah-mudahan segala pihak yang ingin memajukan museum bisa dapat berkumpul kemudian membuat rancangannya, visi misi ya, masuk semua dalam undang-undang tersebut sehingga museum di Indonesia ke depan akan lebih baik lagi. Baik, kalimat penutup yang luar biasa berkaitan dengan sinergi antara kita semua, di mana masyarakat juga perlu untuk bisa memberikan sinergi yang baik ataupun juga kepedulian terhadap museum di Indonesia dan mengenai sejarah di Indonesia, dan juga bagaimana pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kelestarian dari peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Semoga terkait dengan kasus ini, pihak-pihak terkait agar segera untuk mengusut lebih lanjut terkait dengan penyebab dari kebakaran yang terjadi di Museum Nasional Jakarta. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Ali Akbar, Ketua Program Studi Pasca Sarjana Arkeologi Universitas Indonesia. Baik, terima kasih Mas, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, demikian breaking news hari ini. Informasi selanjutnya dapat Anda saksikan melalui Sindo Morning Show sesaat lagi. Ya, tetaplah bersama.